Suara merdu Lesti Kejora selama ini mengisi hati jutaan penggemarnya. Namun, kali ini bukan nada atau lirik yang membuat namanya jadi perbincangan hangat, melainkan sebuah tudingan yang mencoreng reputasi. Menyanyikan lagu tanpa izin dari penciptanya. Sebuah tuduhan yang terdengar sederhana, namun menyimpan luka yang dalam dari seseorang yang merasa karyanya tak dihargai. Yoni Doras. Yoni bukan nama baru dalam dunia musik. Ia adalah pencipta lagu legendaris yang telah melewati masa kejayaan dan juga keterlupaan. Namun, justru dari senyapnya panggung itu, ia melihat karyanya kembali bergema lewat suara Lesti. Awalnya mungkin ada kebanggaan, tetapi itu perlahan berubah jadi kecewa dan akhirnya amarah. Tak ada ucapan terima kasih, tak ada kabar. Bahkan saat kami coba menjangkau, tak juga disambut. Ungkapnya lirih, somasi demi somasi dikirim. 3 kali mereka mengetuk pintu rumah Lesti, tapi tak pernah sekalipun dijawab dengan tangan terbuka. Lebih menyakitkan lagi, somasi yang dikirim dibalas dengan alasan klasik. Salah alamat. Seolah-olah suara mereka tak penting, bahkan tak layak didengar. Dia naik daun karena lagu itu, tapi kami yang menciptakan justru dianggap angin lalu, ujar pihak Yoni Doras dengan nada getir. Bagi Yoni, ini bukan tentang uang, ini tentang silaturahmi yang terputus, tentang etika yang terkikis di tengah gemerlap industri. Penyanyi dan pencipta lagu itu ibarat saudara, tapi kalau begini rasanya seperti kami cuma batu loncatan. Sebelum menempuh jalur hukum, mereka masih mencoba jalan damai. Mereka berkonsultasi ke sesama insan musik, Inul Daratista, Iis Dahlia, 2 nama besar yang mengerti pahit manis panggung hiburan. Inul bahkan menyarankan untuk menahan laporan, memberi ruang bagi dialog. Tapi ketika ruang itu tak dimasuki, ketika panggilan itu tetap diabaikan, jalan hukum pun ditempuh. Kini, Lesti terancam pasal pidana yang ancamannya bukan main. 10 tahun penjara dan denda hingga 4 miliar rupiah. Angka besar, tapi luka di hati Yoni dan timnya mungkin jauh lebih berat. Meski begitu, mereka tak bicara soal balas dendam. Kami cuma ingin dia sadar bahwa lagu bukan sekadar bahan konten. Di baliknya ada jiwa yang mencipta, ada harapan, ada rasa. Kasus ini membuka mata kita bahwa industri hiburan seringkali terlalu fokus pada cahaya panggung, tapi lupa pada pelita kecil di balik layar. Lagu yang viral mungkin melejitkan nama, tapi tanpa izin dan penghargaan pada pencipta, itu tak lebih dari pencurian berselimut tepuk tangan. Pertanyaannya sekarang, akankah Lesti bicara? Atau akan memilih diam, menyerahkan semua pada manajemen, dan membiarkan luka ini menjadi catatan hitam dalam perjalanan kariernya? Namun diam, bagi sebagian orang, bukanlah bentuk kedewasaan. Dalam dunia yang menuntut tanggung jawab atas karya dan nama baik, diam bisa terdengar seperti penghindaran. Dan di mata para pencipta lagu seperti Yoni Doras, itu menyakitkan. Sebab yang mereka harapkan bukan hukuman, bukan ganti rugi miliaran rupiah, melainkan pengakuan. 1 kalimat maaf saja mungkin cukup untuk meredakan bara. Tapi ketika suara hati tak juga didengar, langkah hukum menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa. Kasus ini pun menyingkap wajah lain dari industri musik Indonesia. Wajah yang tak selalu gemerlap. Di balik popularitas dan penonton yang bersorak, ada cerita-cerita tentang hak cipta yang dicuri diam-diam, tentang pencipta lagu yang hidup dalam bayang-bayang penyanyi yang mereka angkat. Ironisnya, yang membuat mereka terlupakan bukan hanya sistem, tapi sesama pelaku seni yang enggan menengok ke belakang. Ada sindiran tajam yang mengalir dari peristiwa ini, bahwa di negeri dengan budaya timur yang menjunjung etika dan penghormatan, justru banyak seniman senior yang harus berteriak demi didengar. Apakah popularitas telah membuat lupa daratan?
Apakah sukses kini identik dengan membungkam suara-suara kecil yang dulu menopang dari balik tirai? Kini, pilihan ada di tangan Lesti. Ia bisa memilih untuk tetap diam dalam benteng manajemen yang dingin dan terstruktur, atau membuka pintu komunikasi dan menunjukkan bahwa ia bukan sekadar produk industri, tapi juga manusia yang peka, yang bisa merendah dan menyembuhkan luka. Karena dalam dunia seni, tidak ada kemenangan yang sejati jika dibangun di atas keheningan mereka yang merasa disingkirkan. Pada akhirnya, ini bukan soal satu lagu. Ini tentang penghargaan, tentang nilai moral yang pelan-pelan tergerus oleh tepuk tangan dan algoritma. Semoga kasus ini menjadi cermin agar dunia hiburan tak terus-menerus melupakan bahwa di balik panggung yang gemerlap ada tangan-tangan senyap yang patut dihargai. Bukan hanya saat mereka mencipta, tapi terutama saat mereka bersuara. Dan semoga tak ada lagi Yoni Doras berikutnya yang harus mengetuk pintu tanpa pernah disambut.